hari ini 14 Desember 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnawati. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PTG dalam jabatan kategori 2, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Patimura. Hari ini 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka uji kinerja bertempat di SDN 64 Lapai, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Selamat pagi! Pagi. Seluruhnya siap, gerak. Hormat kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Tiga, gerak. Salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjut dengan menyanyikan lagu nasional ya. Silakan Aisyah pimpin temannya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia Pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bina bersama. Ayo ketua kelas pimpin temannya berdoa di depan. Teman-teman, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Tepuk semangat. Hura hura. Yes yes. Semangat. Ya, bagaimana anakku hari ini? Sudah siap belajar atau belum? Siap. Oke, silakan naikkan alat tulisnya di atas meja, ya. Semuanya sudah sarapan? Siap. Nah, hari ini anak-anakku ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua ya. Oke. Berarti kita sudah siap untuk melanjutkan pelajaran. Bu PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke, anak-anakku hebat semua ya untuk mengikuti pelajaran hari ini. Oke, lanjut. Masih ingatkah kalian pelajaran kita sebelumnya tentang perpindahan panas dengan cara konduksi? Ayo angkat tangan yang bisa jawab. Ya, betul. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Ada lagi yang bisa sebutkan contohnya? Silakan Irma. Contohnya sendok yang dipindahkan ke teh yang panas. Oke, betul. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Oke. Ada perantara panas yang dapat menghantarkan panas dengan baik dan ada yang tidak. Nah, selanjutnya hari ini kita akan pelajari benda-benda tersebut ya. Akan diperhatikan percakapan berikut ini. Kenapa ibu tidak menggunakan sendok sayur yang biasa digunakan? Tahukah kamu sendok yang biasa kita pakai terbuat dari bahan apa? Terbuat dari logam, Bu, benar kan? Ya, betul sekali. Coba kamu bandingkan dengan spatula kayu yang kamu gunakan, apakah bahannya sama?
Tidak Bu, ini terbuat dari kayu, sedangkan sendok sayur itu terbuat dari logam. Lalu, manakah yang lebih mudah panas jika mengaduk masakan mendidih ini? Tentu saja spatula logam itu Bu. Jadi mana yang akan kamu pilih untuk mengaduk sayur mendidih itu, spatula kayu atau spatula logam? Tentu saja spatula kayu ini, aku tidak mau tanganku kepanasan. Ya, mari kita beri tepuk tangan untuk kedua temannya yang telah menggunakan dialog. Oke, kembali ke layar. Di sini percakapan antara Lani dengan Ibu, mereka membahas tentang apa? Sendok. Apalagi? Perpindahan panas. Di sendok ini atau kita sebut spatula ya, kita satu kata spatula, atau itu sendok besi, mau sendok kayu ya, mau sendok bahan logam, itu spatula. Nah, yang ingin Ibu tanyakan ke kalian, tadi spatula yang mereka gunakan ada yang berbeda? Ada. Apa itu? Kayu Kayu dengan logam. Nah, oke lanjut ya. Nah, tujuan pembelajaran atau apa yang akan kita capai setelah belajar hari ini. Di sini ada 5 poin, ya. Ibu mau minta tolong kepada 5 anak-anakku yang bisa membacakan. Yang pertama, sini ada 5 ya. Oke, tujuan pembelajaran yang pertama. Silakan Rizky, dibaca yang pertama. Setelah membaca langkah-langkah kegiatan peserta didik diharapkan dapat melakukan percobaan benda yang dapat bersifat mempercepat dengan menghambat perpindahan kalor secara teliti. Percobaan peserta didik diharapkan dapat membandingkan benda yang dapat bersifat Mempercepat, dan menghambat perbandingan kalau secara tepat. Nah, hari ini 5 kegiatan yang akan kita lakukan. Yang pertama, menemukan arti kata kunci ya. Nanti kita menggunakan kamus Besar Bahasa Indonesia mencari arti kata kunci. Kemudian, melalui pokok pikiran kalian akan membuat diagram hal-hal penting. Nah, yang ketiga kita akan melakukan Percobaan. Ya, percobaan. Artinya nanti kita menganalisis beberapa benda, mana yang menghantarkan panas, mana yang tidak. Coba diamati gambar di layar. Nah, di sini gambarnya gambar apa? Setrika saja. Baju saja. Kegiatannya apa? Menyetrika baju. Apa? Iya, menyetrika baju atau pakaian. Karena bertanya yang pernah menggunakan setrika di sini siapa? Katakan. Oke. Setrika itu bagian bawahnya bagaimana? Apa? Panas. Apa kegunaan setrika dalam kehidupan sehari-hari? Merapikan baju, apalagi? Menghaluskan pakaian, betul ya. Lanjut. Oke, masalah tentang setrika. Coba dibaca. Mengapa setrika dapat merapikan Pakaian yang kusut. Mengapa orang yang memegang setrika tidak merasakan panas? Tadi kalian mengatakan bagian bawahnya setrika panas. Mengapa kita yang memegang setrika tidak merasakan panas? Karena pegangannya plastik. Oke, sudah dapat jawabannya. Nanti kita jelaskan setelah melakukan percobaan ya. Mengapa setrika bisa demikian? Bagian bawahnya panas sedangkan bagian atasnya tidak. Oke, sekarang pembagian kelompok. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, namanya
Ini ada kelompok konduksi. Kelompok apa ini? Isolator, konduktor, dan semi-konduksi. Isolator, konduktor, semi-konduktor. Ayo, silakan bergabung dengan teman kelompoknya. Ada yang salah satu eksplanasi ya. Nah, sebelumnya kita belajar tentang teks non fiksi. Ya, non fiksi dan eksplanasi sama, semuanya tentang pengetahuan alam dan informasi-informasi nyata. Cuma itu mah dibaca. Apa itu teks eksplanasi? Adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam terjadi. Ya, kejadian alam. Kejadian alam itu kira-kira nyata atau tidak? Nyata. Iya, itulah teks eksplanasi, tapi berkaitan dengan mengapa dan bagaimana. Maksudnya mengapa alam seperti ini dan bagaimana alam bisa seperti ini. Itu ya. Oke, baca yuk. Yang mau kita baca itu sebuah teks eksplanasi ya. Nah, di sini nanti kalian akan menemukan kata kunci yang sudah bercetak miring. Kalian bisa garis bawahi kata kunci dari teks. Baca dulu. Namanya warna apa sih ada? Warna apa? Baca itu tadi sudah garis bawah itu. Gunakan kamus cari. Arjun, pakai itu kamus mencari kata semikonduktor. Kan menulisnya teman-teman. Semikonduktor. Bahan di pihak bahan Siapa yang tulis semikonduktor? Ini kok konduktor ini ada. Ini salah. Tulis di sini konduktor. Aisyah, menghantar. Tulis di sini dulu. Menghantar. Isolator ini semikonduktor. Konduktor oke, kita cari di kamus. Bahannya ini bisa cari Halo, coba semuanya tampil sajikan yang tadi telah dikerja. Kamusnya dirapikan dengan tadi hasil kerjanya. Yang kata kunci, arti kata kunci. Halo, Ibu bagikan kertas kosong ya. Tuliskan arti kata di sini, kasih full di sini besar. Kemudian nanti ini kita jadikan bahan permainan. Coba diperhatikan dia. Oke, FYP bukan FYP sosial media ya yang ditonton ribuan penonton, tapi FYP-nya ini find your partner. Artinya temukan pasanganmu. Sebelum bermain kalian harus tahu aturannya. Oke, yang pertama ini apa? Apa Darlin? Tulis kembali kata kunci. Cukup 2 kata kunci 1 kelompok. Jadi nanti totalnya ada 8 kata kunci. Tentu saja tidak dapat bahan yang didapat. Silakan tulis. Tebu diam. Sekarang setiap kelompok memiliki 2 kertas. Silakan laki-lakinya kertas yang tadi berisi arti kata dijadikan bola.
Ayo, jadikan bola. Bulung saja jadi bola. Langsung saja jadi bola. Ya. Sudah? Oke, kita mau bermain apa tadi? F, Y, V. Oke, aturan yang pertama. Afia baca. Arti kata yang telah ditulis pada selembar kertas bentuklah seperti Oke, sudah dibentuk seperti bola? Langkah kedua yang baca, Dina. Peserta didik yang memegang bola bebas untuk melempar kepada teman yang lain. Iya, bebas melempar. Tapi jangan di kelompoknya. Harus di kelompok lain. Oke, aturan yang ketiga. Yang baca Reski. Jadi nanti lemparan bolanya Ibu kasih waktu selama 3 menit. Aturan keempat, Awalia yang baca. Melanggar adu tidak menangkap bola akan diberikan kartu merah. Iya, di sini. Halo. Seperti pemain bola yang sekarang viral, kita juga bermain bola, tapi bukan bola kaki. Kita bola kertas. Yang dapat pelanggaran, membuat pelanggaran dapat kartu merah. Kartu merah ini kartu kata, ya. Oke. Bagaimana yang melanggar? Maksudnya yang melanggar itu yang bagaimana? Tidak menangkap bola. Tidak menangkap bola atau melempar temannya dengan keras. Sudah siap untuk game? Siap. Apa nama gamenya? FYP. Find your partner. Oke, semuanya berdiri. Tidak usah tinggalkan kursinya, berdiri. Mungkin bisa di belakang kursi, karena siapa tahu nanti bolanya mau dilempar tidak tangkap. Kursinya majukan, di belakang kursi berdiri. Tangkap, pegang. Bisa. Oke, sudah siap? Sudah. Silakan mulai, target. Ibu kasih waktu selama 3 menit ya. Perhatikan. 5, 4, 3, 2, 1. Manda dapat kartu merah, silakan ke pinggir. Kasih apa bolanya? 1, 2, 3. Bibi dapat. Asmir keluar. Halo. Sudah siap? Siap. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Silakan bolanya dilempar. 1, 2, 3. Coba. Siapa nama bola? Asrel. Sama siapa satu? Sama. Awalia? Oke. Oke, silakan. Bola di sana, kartu di sini. Berjejer. Yang ada? Ada? Silakan dibaca. Yang ini apa? Dapat? Oke, Loren silakan duduk. Silakan diperhatikan. Kira-kira arti katanya berpasangan dengan siapa, kemudian temui pasangannya. Silakan cari. Find your partner, temukan pasanganmu. Gagal. Pemain gagal. Sama-sama yang cari pasangannya. Oke, silakan kelompok ke kertas. Maju, ambil pasangannya. Bawa ke bawah. Bawa. Siapa tidak dapat pasangan? Sekarang fokus ke PowerPoint. Menentukan pokok pikiran. Coba Bibi baca yang ulang sendiri. Cermat kembali
Ya, menentukan pokok pikiran. Caranya kemarin ada berapa? Disingkat apa itu caranya menentukan pokok pikiran? Apa itu? A, B, C. Awal, belakang, campuran. Di sini dibacanya, coba lihat kembali bacanya ya. Bacanya yang tadi dinyanyikan. Silakan dibaca setiap paragraf. Tentukan pokok pikirannya, garis bawahi pokok pikirannya. Silakan dibaca. Nah, jadi saya coba nanti semuanya. Paragraf 2A, paragraf 3. Ya, paragraf 3A. Dua, sekali kembalikan RKPD-nya, tapi jangan lupa tulis nama kelompok dulu. Nama kelompok. Kemudian kerja halaman 4 ya. Anggota Pak. Ya, silakan bikin diagramnya. Hal-hal penting dari pokok pikiran tadi yang saya di garis bawah. Semua yang kerja baru kalian ribut. Bang. Yang berbeda. Bagaimana diagramnya, sudah jadi semua? Sudah. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Kita akan melakukan percobaan. Perhatikan alat dan bahan yang akan kalian gunakan untuk percobaan kali ini. Oke, buka halaman 4. Silakan baca langkah 1 sampai langkah 6. Berapa? Ini ada beberapa.
digunakan untuk percobaan, dikumpulkan satu tempat. Semua yang bahan tadi. Soal-soalnya sudah dikerja? Sudah. Oke, silakan kumpul kalau sudah. Silakan kumpul kalau sudah. Bahannya coba diperhatikan tadi. Yang sudah digunakan ada semua atau ada yang kurang? Semua. Ada? Semua. Sekarang ini ya, bahannya sudah perhatikan. Nanti kita akan membuat bagan. Bagannya itu membandingkan konduktor dengan isolator. Sekarang saya tanya kelompok sini. Tadi waktu praktikum, bahan yang termasuk konduktor itu apa saja? Apalagi? Oke. Kelompok sini yang isolator itu tadi apa? Sumpit. Terbuat dari apa sumpitnya? Kayu dan apa? Kalau kelompok sini apa lagi selain sumpit yang isolator? Kain, karet. Kalau sini ada tidak selain ini yang bisa masuk isolator lagi selain kain, sumpit dan kayu? Betul, kertas. Kertas juga tidak menghantarkan panas. Oke, kita fokus dulu ke video ya sebelum mengerjakan bagannya. Kita nonton dulu videonya. Lihatlah gambar yang ada di hadapan kalian. Ya, pada gambar ini ada seorang anak yang sedang membantu ibunya memasak sayur. Ketika sedang mengaduk sayur, anak ini pun berpikir, mengapa ibunya meminta mengaduk sayur dengan sendok sayur yang tahu alasannya? Ada tahu? Kenapa ibunya Dayu menyuruh Dayu mengaduk masakan menggunakan sendok kayu? Supaya tidak panas tangannya. Tidak menggunakan panas tangannya. Supaya tidak merasakan panas. Sendok kayu itu konduktor atau isolator? Isolator. Apa? Isolator. Perhatikan kedua gambar berikut ini. Ada sendok sayur yang berbahan logam dan ada pula sendok sayur yang berbahan dari kayu. Nah, berdasarkan gambar ini, sendok sayur manakah yang akan lebih cepat panas jika dipakai untuk memasak? Yang mana? Sendok dari logam atau sendok sayur yang berbahan dari kayu? Ya, sendok sayur yang akan lebih cepat panas jika digunakan untuk memasak adalah yang terbuat dari bahan logam. Jadi, benda dikelompokkan berdasarkan kemampuannya menghantarkan panas. Yaitu, benda tersebut adalah benda konduktor dan juga benda isolator. Apa itu konduktor dan apa itu isolator? Bisa dilihat juga di bahan ajarnya ya. Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Nah, benda konduktor ini adalah benda-benda yang berbahan dari logam, seperti besi, baja, aluminium, tembaga, dan juga seng. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh benda yang termasuk konduktor. Ini bisa dibawa pulang. Yang tidak dapat menghantarkan panas. Nah, Coba bandingkan termasuk kunci isolator dengan adalah benda yang berbahan bukan dari logam, seperti karet, plastik, kayu, kain. Apa yang belum kalian masukkan? dan juga bambu. Yang isolatornya? Gabus. Ada kamusnya? Kalian sudah mengamati videonya. Kita lanjut membuat bagan ya. Jadi, halo. Caranya nanti itu bagannya, kertasnya ini kita kasih garis tengah untuk membandingkan mana benda isolator, mana benda konduktor. Sesuai tadi bahan yang digunakan praktik. Bisa ditempelkan di sini ya. Yang mana konduktor, yang mana isolator. Dan selain benda yang ada di meja masih bisa cari benda yang lain di sekitar kita di sini, yang ada di kelas. Oke ya? Silakan. Pakainya pakai dapat itu. Kuncinya.
Selanjutnya kalian mempresentasikan bagannya masing-masing, bagan membandingkan konduktor dengan isolator ya. Kita bisa nanti melihat perbedaannya, kira-kira benda yang ditempelkan temannya apakah ada yang berbeda dengan benda yang kalian miliki. Ada gitu ya. Oke, kita mulai mungkin dari kelompok konduksi. Semua kelompok harus melihat, jadi harus menghadap mana? Terdiri dari kayu, Ya. plastik, kertas, karet, kayu. Oke, lanjut. Motor, batu, tembaga. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok konduksi. Tidak fokus di sana, tidak dipulang. Coba perhatikan kira-kira bedanya punyanya mereka dengan punya kalian itu apa. Oke, mulai. Isolator adalah Tunjuk ya. plastik, karet, kayu, Kresek. reset, Lanjut, Derlis. dokter, besi, tembaga, koin. Isolator adalah Ini plastik, kayu, kain, kertas, dan gabus. Oke. Konduktor termasuk tembaga dan paku. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok konduktor. Teman, jangan dulu dong. Tahan, coba di kelompok lain. Bahan apa yang tidak ada yang gabus, Apa? gabus. Oke, gabus itu termasuk isolator. Oke, lanjut. Konduktor adalah pembaris, tembaga, paku. Oke, lanjut. Contohnya Contohnya. karet, Ya, di mana karet? kertas, Ya. Plastik. plastik, Oh, iya. kayu, kain, penghapus, ton. Oke, ada karton tepuk tangan untuk kelompok semi konduktor. Kita perlu tepuk semangat. Hura, hura. Yes, yes. Meskipun materi sudah mau habis, kita tetap semangat ya. Oke, berdasarkan tadi di awal ada masalah apa ini? Apa ini? Setrika. Tadi pertanyaannya ini. Coba Sril dibaca. Sekarang soalnya. Orang yang memegang setrika tidak merasakan panas. Iya, mengapa orang yang memegang setrika tidak merasakan panas? Kalian telah melakukan tadi percobaan. Angkat tangan yang bisa jawab mengapa orang yang memegang setrika itu tidak merasakan panas. Oke, Rina. Karena pegangan setrika terbuat dari plastik. Pegangan setrika berbahan plastik. Dia masuk bahan apa? Isolator. Isolator. Isolator itu apa? Bahan yang tidak menghantarkan panas. Ya, bahan yang tidak menghantarkan panas. Pegangannya berbahan isolator atau bahan yang tidak menghantarkan panas. Jadi, bagaimana dengan orang yang memegang setrika? Tidak merasakan panas. Oke. Di kelompok konduksi, bagian atasnya tadi sudah disebutkan itu isolator terbuat dari plastik. Bagian bawahnya terbuat dari Aluminium. disebut konduktor. Coba kita buktikan ya. Oke. Bagian bawahnya itu adalah konduktor. Oke, sedangkan bagian atas Isolator. ya, jadi itulah tadi jawabannya mengapa orang yang memegang setrika itu tidak merasakan panas. Lanjut. Kesimpulan. Nah, dari awal sampai sekarang satu persatu ibu mau kalian sebutkan apa saja yang telah kita pelajari. Ayo. Bahan Ayo. menghantar panas dan bahan yang tidak menghantar panas. Bahan yang menghantarkan panas dan bahan yang tidak menghantarkan panas. Satu lagi. Nah, tadi Rina mengatakan benda yang menghantarkan panas dan tidak menghantarkan panas. Apalagi yang sudah kita pelajari tadi. Ayo. Apa? Menentukan ide pokok. Iya, menentukan pokok atau pokok pikiran. Sudah dua, apa lagi? Kata kunci. Ya, mencari kata kunci. Apa lagi? Ayo. Yang tadi disebutkan Rina, bahan menghantarkan panas dan tidak menghantarkan panas. Apa itu? Konduktor dan isolator. Konduktor dan isolator. Oke, silakan lihat buku catatannya. Ini tadi kata kunci, kata penting yang mencerminkan informasi dari dalam cek. Silakan dicatat. Kata kunci adalah kata penting ya yang mencerminkan informasi dalam teks. Tadi yang disebutkan ya konduktor dan isolator.
Coba Arjun bacakan. Yang pertama. Bahan yang dapat menghantarkan panas disebut konduktor. Oke, yang kedua. Asdi. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut Oke. isolator. Apa kalian sudah tulis semuanya? Sudah. Nanti kita lanjut dengan evaluasi. Silakan dirapikan meja. Di meja hanya pulpen. Silakan kumpul. Oke, bagaimana perasaan kalian hari ini? Capek dan senang. Capek dan senang. Tadi ada kegiatan yang bikin kalian senang itu apa? Apa? Main bola lempar. Oke. Apa yang membuatmu tertarik saat belajar tadi? Apa? Main bola. Kenapa main bola bikin tertarik? Seru-seruan. Karena seru. Oke. Pada saat melakukan apa kamu merasa paling semangat? Main lempar bola. Mengapa? Karena teman yang tidak Mendapatkan menangkap bola akan diberikan kartu merah. Akan diberikan kartu merah atau sanksi. Oke, yang terakhir. Apakah kamu puas dengan proses belajarmu hari ini? Puas. Kenapa? Karena kita capai banyak hal. Oke, yang terakhir nih. Coba Rahmat dibaca. Pertemuan selanjutnya kalian akan menemukan benda lain. Pertemuan berikutnya mungkin ada benda lain selain setrika yang bisa bersifat konduktor dan isolator. Kira-kira apa itu bendanya? Pernah lihat termos? Catokan. Nah, termosnya itu isinya dalam panas atau dingin? Panas. Kemudian di luarnya ada panas. Catokan. Oke. Ayo tepuk sebelum pulang. Tepuk semangat. Hura hura. Yes yes. Semangat. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, selamat siang dan selamat beristirahat anak-anakku di rumah ya. Sudah siap, gerak. Hormat kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Diri siap, gerak. Salam kepada ibu guru.